Oke, di video ini saya akan membuat sebuah program double smoothing dan di sini sudah tersedia program yang telah kami buat. Nah, pertama di sini kami memiliki tipe data. Di sini ada double. Nah, kenapa kita menggunakan double? Karena di sini kita akan menghitung perhitungan yang cukup kompleks dengan banyaknya angka, maka tipe data double lebih cocok digunakan dibandingkan string maupun float. Nah, di sini untuk tipe data yang pertama ada double dengan value-nya hasil. Ini merupakan uh, tipe data yang kita buat untuk nantinya menciptakan hasil akhir atau menghitung hasil akhir dari perhitungan double smoothing ini. Untuk value dari tipe data yang kedua, di situ ada alpha. Alpha ini adalah tempat di mana kita akan memasukkan atau menginput nilai alpha, dan di program ini kita sudah mendeklarasikan nilai-nilai dari setiap value yang ada. Nah, berdasarkan soal yang ada, nilai alfanya adalah 0,2. Berikut ada value dengan xt. Di sini kita memiliki 5 data aktual, yaitu dari 120 sampai 130. Untuk value yang berikut ada st, yaitu nilai ramalan yang pertama. Kemudian ada sst, yaitu nilai ramalan yang kedua. at, nilai a, dan bt adalah nilai b atau bt. Nah, di sini untuk setiap nilai yang terdapat dalam masing-masing value ini, di sini kita beri nilai 5. Maksudnya apa? Nah, supaya lebih memudahkan, kita akan coba mengcompile programnya terlebih dahulu. Nah, maksud dari angka 5 tersebut, kita bisa lihat di setiap angka-angka yang terdapat di dalam setiap tabel ini. Maksudnya adalah di sini hanya akan menggunakan 5 angka dalam setiap tabel ini. Kita bisa lihat semua data yang terdapat di sini tidak lebih dari 5 angka. Nah, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang inisialisasi dalam program dengan metode double smoothing ini. Yang pertama pada bagian ini, ini adalah nilai awal, di mana nilai st sama dengan nilai xt0 sama dengan nilai xt0, kemudian nilai sst0 sama dengan nilai xt0. Kemudian pada bagian ini terdapat iterasi, di mana kami menentukan satu variabel yang diberi nama week. Untuk iterasi dimulai dari 1, angka 1, dan berulang hingga angka berada pada nilai 5. Jadi ketika masih di bawah 5, dia akan tetap melakukan proses, tapi setelah pada angka 5, dia akan berhenti. Untuk fungsi iterasi. Kemudian pada line 21, pada bagian ini, untuk nilai st, ini yang pertama jika diganti dengan misalkan week bernilai 1, maka bagian week yang ada pada program di dalam ini akan diganti 1. Kemudian juga demikian dengan line 22 untuk SST week.
jika nilai week misalkan 2, maka nilai-nilai yang ada di dalam bagian ini akan diganti dengan 2. Semua yang menggunakan variabel week akan menjadi 2. Kemudian demikian juga untuk program di line ke-23 dan 24. Sama, semua yang menggunakan variabel week, jika week diganti dengan angka 1 misalkan atau 3, maka program yang ada di dalam sini yang menggunakan variabel week diganti dengan angka sesuai yang di depan sini. Kemudian selanjutnya ini untuk menampilkan nilai pada output. Di sini yang pertama, untuk tabel yang pertama ini ditampilkan nilai week atau minggu. Jadi kalau 1 ditampilkan 1, 2 sesuai dengan iterasi yang ada. Jadi sampai ke 5. Kemudian pada bagian tabel yang kedua di bagian ini untuk data aktual ditampilkan nilai XT week kurang 1. Untuk prosesnya di bagian ini. Jadi misalkan week 1 XT 1 kurang 1 sama dengan 0, nilai yang akan ditampilkan adalah 120. Kalau week 2 atau minggu kedua diganti pada bagian ini, maka 2 kurang 1 sama dengan 1, XT1 sama dengan 125, dan seterusnya. Pada bagian sebelum, pada bagian ini kami menggunakan persen %D untuk nilai yang adalah bilangan bulat atau tidak memiliki koma. Kemudian pada bagian ini dan pada bagian-bagian yang selanjutnya menggunakan persen 2F, di mana artinya menggunakan nilai yang akan ditampilkan adalah nilai float atau desimal. Kemudian untuk angka 2 ini artinya nilai yang akan ditampilkan hanya memiliki 2 angka di belakang koma. Jadi selanjutnya untuk tabel ini yang akan ditampilkan adalah ST week bagian ini. Kemudian di pada tampilan ini, pada tabel ini akan ditampilkan adalah SST week bagian ini. Kemudian pada bagian tabel yang ke-5 ini akan ditampilkan AT week bagian ini, nilai yang diproses pada bagian ini. Kemudian pada tabel yang ke-6 akan ditampilkan nilai BT week, nilai yang diproses pada bagian ini. Kemudian setelah nilai minggu ke-5 didapat, maka akan ditentukan nilai prediksi atau ramalan di tabel ketiga. Jadi untuk penentuan nilai ramalannya adalah nilai pada tabel ke-5 nilai AT dan ditambah dengan nilai tabel ke-5 pada tabel nilai BT. Untuk tampilannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita akan coba run program. Untuk hasil outputnya seperti ini. Kemudian kami menggunakan perintah printf untuk menampilkan hasil output. Di sini variable week kita hubungkan dengan format %D pada kolom pertama untuk menampilkan data pada week. Kemudian variabel XT week
dihubungkan ke kolom kedua, format kolom kedua. Selanjutnya STW kita hubungkan ke format kolom ketiga, SSTW kita hubungkan ke format kolom keempat, ATW kita hubungkan ke format kolom kelima, dan BTW kita hubungkan ke format kolom keenam. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.